berusaha keluar dari zona degradasi. Tapi masih jauh sih dari zona degradasi. Tapi ya alarm buat Ya harap Manchester apa lagi? United. Udah ganti pelatih mulu, udah rombak pemain. Onana tapi gimana Onana? Ya Onana yang dibilang orang nangkep itu bener sih. Pernah ke bola. Dibilang salah lini belakang juga, gue rasa nggak ada blunder yang terlalu fatal. Lini tengahnya juga gini, MU di atas kertas pemainnya itu bagus loh, statistiknya nama-nama besar, tapi gue ngeliat di lapangan kualitas pemainnya lagi-lagi ya buat gue. Karena kalau buat nyalain Amorim nggak juga kok. Ronaldo bermain sama Scholes, sama Giggs, sama Rooney, terus sempet main sama Beckham bahkan ya. Dia sempet sama Beckham enggak. Nistelrooy terakhir. Maksud gue dengan nama-nama besar kayak gitu dia masih bisa stand out gitu, masih kelihatan namanya. Dan MU sekarang pemainnya tuh average menurut gue. Bersamaan dengan diresmikannya Marcus Rashford ke Aston Villa, bersamaan itu juga Manchester United mengalami kekalahan 0-2 menghadapi Crystal Palace di kandang mereka sendiri. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Subrek. Ya yuk. Gas. Ini ada kejadian yang luar biasa lagi. Sebenarnya udah bukan luar biasa, udah biasa aja ya. Ini sebuah kejadian yang sangat amat biasa terjadi di lanjutan Premier League pekan ke sekian lah ya, 20 berapa ya? Ya sekian lah. Terjadi kekalahan dengan skor yang cukup standar 2-0. Dan itu dilakukan untuk memperebutkan posisi ke-12. Dimenangkan oleh rebutan posisi 12 dimenangkan oleh Crystal Palace dengan 2 gol dari Jean-Philippe Mateta. Lu ngeliatnya gimana Mas kekalahan Manchester United ini? Ini itu hasil ini semakin meyakinkan kalau Manchester United itu selalu memperebutkan posisi dengan Tottenham Hotspur. Dengan Liverpool. Bukan dengan Kalau Liverpool di atas ya. Tottenham Hotspur sama Manchester United ini selalu di bawah. Ada yang itu bermain-main. Kayak nggak serius gitu sama. berusaha keluar dari zona degradasi. Tapi masih jauh sih dari zona degradasi. Tapi ya alarm buat ya harap Manchester apa lagi? United. Udah ganti pelatih mulu, udah rombak pemain. Onana tapi gimana Onana? Ya Onana yang dibilang orang nangkep itu bener sih. Pernah ke bola. Belum lagi Lisandro cedera. Iya, Lisandro cedera. Gue juga nggak tahu lagi sih itu gimana sih. Sangat mengkhawatirkan ya. Dari secara kekalahannya bukan kekalahan yang biasa aja, karena iya gue ngeliat koordinasi pertahanannya jelek, ditambah Lisandro cedera. Lu ngeliatnya gimana dong kekalahan MU kemarin? Dari segi pertandingan gue kemarin nonton MU 15 menit pertama cukup menjanjikan ya sebenarnya. Iya. Kombinasi terus syutingan Maino yang sempat kena tiang di awal-awal gue ngerasa di 15 menit pertama MU udah mulai prospek lah. Ini bisa menang nih kata gue kalau main kayak gini, tapi makin menit 30, menit 45 permainan makin menurun. Bruno lagi terlalu banyak keputusan yang nggak ngerti gue juga kenapa dia passing ke situ, kenapa dia ngambil keputusan yang menurut gue cukup riskan ya. Terus Garnacho juga berapa kali setengah peluang nggak ada yang jadi gol. Diallo juga banyak lepas bola kemarin, ada mungkin 5 kali ya kemarin jelek ya. Lini belakang menurut gue sih nggak ada masalah di babak pertama ya. Maksud gue banyak serangan tapi masih cukup solid gitu. Cuma masuk ke babak kedua gue ngelihat mungkin PD-nya pemain MU naik, masuk ke babak kedua MU lebih ofensif. Ya. Mulai nyaman, mulai bermain. Peles ya kita tahu lah Peles dia mau lawan PS Biak udah tetap bertahan kan, Crystal Palace kan, dia pas kan dari serangan balik, ya kan.
Jadi ya buat gua sih ya dibilang salah lini belakang juga gua rasa nggak ada blunder yang terlalu fatal. Lini tengahnya juga gini, MU di atas kertas pemainnya itu bagus loh. Statistiknya nama-nama besar, tapi gua ngeliat di lapangan kualitas pemainnya lagi-lagi ya buat gua. Karena kalau buat nyalahin Amorim enggak juga kok. Buktinya si Amorim perform di Sporting, Ten Hag perform di Ajax gitu. Kalau ketika datang ke MU semua jadi bermasalah. Iya, benar. Menurut gue yang bermasalah di MU itu udah murni mental. Tapi Dok kan kalau Tapi dibilang sorry, gue agak sependapat kalau dibilang mental. Karena beberapa kali kan bukan cuma mental doang, ini main di kandang. ya Home. Logikanya kalau ngomongin mental lagi naik tinggi-tingginya dong, karena punya momen ke-13. Yang gua mungkin perhatikan di sisi manajerial. Pelatih masuk bagus, di situ kurang performanya. Pemain bagus, di situ kurang performanya. Berarti tanda tanya apa? Manajerial timnya. Manajerial tim. Support atau enggak, kebijakan yang diambil sejalan apa enggak. Percuma kalau lu punya pelatih bagus, pemain bagus tapi manajerialnya enggak support. Enggak berjaya. Makanya kalau tadi dibilang, sorry ini Bang YouTuber ya, kalau tadi dibilang boleh di sini ada pendapat. kalau tadi dibilang mental menurut gua enggak juga. Kecuali tadi mainnya di away. Oke lah bisa dibilang mental, tapi kan ini pemain top dunia kan. Mungkin mental yang dimaksud adalah kebiasaan pemainnya Mas Wir. Tapi memang itu berangkat dari environment ya, maksudnya dari lingkungan Manchester United-nya kemungkinan. Coba deh runut dulu. Dari segi manajerial setelah dia di-PK oleh Ineos siapa? Red Flag. Itu kan angin segar awalnya, tapi ternyata nggak banyak perubahan juga dan ternyata Glazer nggak cabut loh. Enggak masih Dia masih punya saham terbesar, dia pengambil keputusan terbesar diserahkan ke Ineos kan, dan ternyata nggak works juga walaupun dengan perubahan Ten Hag, terus ke pembelian Amorim. Maksud gue mental di sini adalah pemainnya sudah gini, mereka masih merasa MU ini MU yang saat mereka kecil gitu, yang mereka tonton. Ugarte, Lenioro itu kan seumuran anak 19 tahun, 20 tahun. Kayak dia kecil, dia ngelihat Ronaldo di sana, dia ngelihat Rooney. Dia masih merasa image MU itu tim besar yang ditakuti lawan. Old Trafford yang masih angker. Sementara udah 12 tahun terakhir ditinggal Ferguson, MU nggak berkembang, malah makin turun. Nah, maksud gue mental itu mau taktik pelatih sebagus apapun, pelatih itu hanya 1%. 99%-nya adalah eksekusi pemain di lapangan. Dan menurut gua eksekusi pemainnya kemarin itu gagal total gitu loh. Karena ketika lu 1 lawan 1 sama kiper, itu udah bukan peran pelatih menurut gua ya. Itu udah klinisnya pemain. Ketika lu ambil keputusan switch play atau kasih terupas, itu bukan tugas Amorim, itu opsinya Bruno. Pelatih cuma ngasih gambaran. Nah, menurut gua mental di sini adalah pemainnya udah gak punya keteguhan udah gak punya standing point kayak gue Manchester United nih, gue akan melakukan apapun untuk menang, tapi lebih kayak ya udah gue passing aja deh. Akhirnya gue ngeliatnya saling bergantung sampai nggak ada yang bisa diharapin, sampai nggak ada yang bisa diandelin. Maksudnya segi mental tuh udah nggak punya yang kayak kalau kan gue siapa lagi, tapi ya udah dia aja deh. Ya udah dia, dan ya kita lihat MU kira tumbang. Mungkin ini yang dipupuk udah dari beberapa tahun berlangsung juga dengan ya awalnya mungkin dari datangnya pemain-pemain toksik ya, mungkin ya dari ya Pogba lah, ya Rashford juga sekarang udah cabut ya, mungkin salah satunya itu. Cuman yang disorotin berarti MU ini kayak karyawan middle class aja, ya udah ya gue cuman ngerjain tugas pulang gitu dong ya. Standar dia makan gaji buta doang. Bukan tim Glory Hunter. Katanya mereka tim yang lagi grow ke atas. Dan buat gue udah lelah gitu loh menyalahkan pelatih, menyalahkan bener, gue setuju nih. Gue denger beli pemain, penyalahkan pembelian pemain, dia ngegelontorin uang. Menurut gue ya sekarang udah waktunya kita memang kalau pemain yang nggak perform ya kita harus cut pemainnya gitu. Dan gue ngeliat kemarin pemainnya
ya levelnya mediocre, sorry itu saya, tapi MU dengan nama besarnya, nama-nama seperti Bruno, Iya. Maguire kan nama besar juga. Maguire, apa Onana bahkan dia nggak menunjukkan harganya. Iya, iya, iya. Tapi apakah itu sebuah kutukan? Kutukan apa Raj? Karena dulu kan juga kita tahu De Gea, gue bukan, karena kan gue basicnya melihat kiper. Iya. De Gea dulu bagus, tapi ketika di MU malah meredup. Di akhir-akhir dia Cenderung dibuang. Hmm. Tapi setelah itu De Gea pindah, Fiorentina. bagus. Anthony Itu yang tadi kenapa gue pribadi bilangnya bukan lagi pelatih, bukan lagi pemain, tapi manajerialnya. Karena ketika ada salah satu yang nggak klop, apa mesti Erick Thohir terjun besi? Iya, MU memang bagus apa? Pemain-pemainnya selalu dia mendatangkan pemain yang intinya cukup dikenal. Siapa sih yang nggak tahu De Ligt, yang nggak tahu Lisandro Martinez dengan megang juara Piala Dunia? Siapa yang nggak tahu Leny Yoro didatengin direbut sama Madrid, akhirnya dia menang. Zirkzee, Bayindir, Onana juga on fire di Inter Milan. Ya. Runner Bawa up final. final. Bawa final. Dia juara nggak sih? Enggak ya? Enggak, runner up. Onana enggak ya? juara liga. Iya, iya. Tapi UCL-nya Kalah belum. Sama City ya. Iya. Kurang lagi coba. Ya Datangin itu pemain yang bagus. itu yang tadi gue sependapat sama bang youtuber sampein dulu kan memang MU itu glory hunter. Sekarang dengan ada pemain masuk gini, pride-nya udah menurun dan tadi nggak ada sosok yang ingin ditonjolkan. Ya berkaca kita dulu ada Ronaldo. Memang Ronaldo itu hype lah, bagus. Tapi dia ada, oh ya udah gue loh nunjukin. Jadi apa? Pemain lain ke bawah. Ada kingmaker-nya. Iya. Ronaldo bermain sama Scholes, sama Giggs, sama Rooney, Yes. terus sempet main sama Beckham bahkan ya. Dia sempet sama Beckham enggak. Destroy, Kan destroy tujuh. terakhir. Destroy. Maksud gue dengan nama-nama besar kayak gitu dia masih bisa stand out gitu, masih kelihatan namanya. Dan MU sekarang pemainnya tuh average menurut gua. Gak ada yang bener-bener Thiago kan tapi on off. Iya, iya, iya. Nggak, bukan yang kayak Manchester City ada Haaland, Iya, iya. Arsenal punya Bukayo Saka, Chelsea dengan Palmer yang terus-terusan. Nah ini tuh yang diharapkan digadang-gadang Bruno yang jadi tumpuan, ya lu kata aja Bruno. Berarti yang salah tuh label kepada si pemain yang terlalu membesar-besarkan atau Gini, gue kasih perbandingan. Semua pemain yang datang ke Real Madrid pasti jadi jago. ya. Siapapun pemainnya. Ceballos berapa kali dibuang Iya, iya. di Arsenal, pindah ke mana tuh di Pakai lagi. datang ke Madrid perform, ya kan? Asensio pemain muda main perform. Pemain-pemain yang nggak diperhitungan yang udah ini emang udah Dioselu bahkan perform. Nah MU ini kebalikannya, siapapun yang datang ke MU kenapa flop gitu loh. Apa ya kita tahu lah Casemiro kayak gimana di Madrid datang ke MU flop. Instak Tapi apakah itu sebuah kutukan? Sepeninggalan SAF Ferguson. kutukan apa? Bukan apa Mas? Kutukan di kandang setan, udah nggak janjian sama setan. Kalah dia udah. Karena apa? Gue ngeliat tuh, nggak tahu ya. Belum bandingin sama Liverpool, yang Liverpool memang tumpuannya kingmaker-nya hanya salah, ya kan? Tapi tuh dia bisa konsisten menjaga gitu loh. Pemain lain tuh dia masih bisa mendorong ke atas juga lah Mas Wiro. Dia masih mau ngikutin cara bermainnya salah. Iya, iya. Ya kan pemain yang hebat bisa membawa timnya ikut perform kan. Itu yang sosok kita kehilangan di Manchester United. Tapi gue salutnya sama pendukung MU. Setia banget deh. Cocok temen gue. Enggak udah mulai pada marah. Kemarin juga ada pada males. Tiap minggu masuk dulu. Ya tapi just setia banget tuh. Masalah ini peringkat 14 terus. Kalau kata Coach Justin, lu bisa ganti pasangan, lu bisa ganti, tapi lu nggak akan pindah klub. Nggak akan bisa ganti klub bola favorit ya. Apapun yang Nggak terjadi. akan bisa ganti klub bola favorit. Ya udah. Tapi sedikit lah ngomentarin perpindahan Marcus Rashford. Udah resmi Kason. Lagi Gimana lihat gue sangat menyayangkan Arsenal ya. Bodoh banget kenapa enggak lu ambil sih dengan gaji 70% di cover Aston Villa ya. Aston Villa. Maksud gue Arsenal sanggup lah. Gaji 200.000 mah sanggup lah. Iya, iya. Walaupun ya itu termasuk tinggi dari Arsenal ya, karena Bukayo aja cuma 200.000 kan. Jadi ya buat gue sih. Tapi ya semoga Rashford perform lagi ya. Perform lagi. Dengan buyout clause 40 juta. Nggak ada wajib beli kan? Ada 40 juta. Wajib beli. Opsi wajib beli. Boleh beli. Oh boleh beli. Oke.
Kayak Sancho lah. Kayak Sancho. Lu ngeliatnya gimana? Bagus nggak buat perkembangan Rashford kalau ke Aston Villa? Gue pede sih, Rashford bakalan meningkat ke depannya. Jason Villa ya? Di Aston Villa. Gue yakin rata-rata kan pemain MU yang keluar jadi kayak lebih bagus aja. Iya. Ya mungkin nggak jadi pembuktian ya kalau McTominay yang keluar karena kan dia ke Liga Italia. Tapi contoh kita satu pertandingan aja, Anthony. Tapi McTominay ke Liga Italia peringkat 1 loh Napoli. Dia starting ya. Dia starting, dia selalu starting. Iya. Ya mudah-mudahan lah jadi pertanda bagus lah. Rashford ke Aston Villa. Dari MU semakin sadar gitu, kayak yang sebenarnya salah. Jadi stop compare Bruno sama Odegaard lah. Stop. Namanya udah pas udah nggak apple to apple Ini ya. udah sama dua kali ya, pemain top dibanding pemain biasa aja ya. Peringkat 2 sama peringkat 13 kan playmaker masa disamain. Beda jauh lah bos. Jauh lah. Ya ini mah fakta aja. Oke lah, kalau gitu. Gimana teman-teman? Puas tidak dengan performa Manchester United? Kalau kami sih selaku bukan fans Manchester United sangat puas ya. Semoga Z degradasi lah kami. 2 striker yang dibeli 2 musim berturut-turut, Zirkzee dan Højlund tidak jadi apa dari Liga Italia. Song dua-duanya. Padahal Højlund di Atlanta bagus banget. Gadang-gadang bakal jadi the next Haaland. Pesaing Haaland. Awe mana? Oke lah kalau gitu. Nanti kita bertemu lagi bahas soal sepak bola hanya di obrolan bola. Anak keren. Ngobrol santai